Didirikan pada tahun 2016 oleh Wesley Yu, Hartman Harris, Ivan Yo, dan Michael Wijaya dengan divisi pertamanya adalah Dota 2. Namun, sejarah terbentuknya EVOS sebetulnya dimulai jauh lebih lama dari itu, yaitu pada tahun 2014, di mana pada awal tahun mereka membuat sebuah show match. Kemudian pemenangnya mereka rekrut dan mereka pun memperkenalkan tim mereka dengan nama Zero Latitude Esport. Dan di sini Shaper adalah salah satu pemain mereka. Turnamen pertama mereka adalah Gigabyte Esport Tournament, dan dengan kondisi pada saat itu mereka pun mengikuti turnamen ini dari warnet. Tetapi singkatnya mereka menang cuy, dan inilah penampakan roster pertama mereka. Perjalanan mereka pun berlanjut dengan mengikuti berbagai macam turnamen sepanjang tahun 2014 yang diikuti dengan pergantian pemain juga. Nah, pada tahun 2015 tim Zero Latitude ganti logo, dan dari sinilah awal mula logo sang macan putih. Setelah itu mereka kembali mengikuti turnamen-turnamen yang ada. Tetapi sayangnya pada tahun 2016 perjalanan tim Zero Latitude telah selesai setelah perjuangan mereka di dunia e-sport selama 2 tahun. Dan dari sinilah awal dari kelahiran sang macan putih. Tim Zero Latitude telah berevolusi menjadi tim EVOS Esport, dan dengan roster yang beranggotakan Avile, Minerva, Flyku, Illogic, dan Francore, mereka memulai perjalanan mereka dengan mengikuti turnamen-turnamen yang ada pada kala itu. Dan hal ini terus berlanjut hingga 2016 selesai. 2017, tim EVOS mengganti logonya menjadi logo seperti yang kita kenal sekarang, dan kemudian mereka juga membuka divisi game mobile arena alias AOV, dan di sini ada Faker cuy. Kemudian di tahun yang sama mereka juga buka divisi Mobile Legends dengan roster paling awal yang beranggotakan Fabians, Edward, Quack, Kenir, Bendot, Rek, Danki, Oreo, dan Aura. Nah, dari sinilah kisah EVOS dimulai. Turnamen pertama yang mereka ikuti adalah Garuda Legendary, yang mana pada saat itu diselenggarakan di mall. Tetapi singkatnya mereka jadi runner up setelah dikalahkan oleh tim RRQ. Perjalanan mereka pun berlanjut ke babak kualifikasi MPL Season 1, dan singkatnya mereka berhasil lolos. 2018, tim EVOS melanjutkan perjalanan mereka ke MPL Season pertama dengan membawa roster yang beranggotakan Oreo, Kenir, Just No Limit, Ios, Aura, dan Danki. Bersama dengan roster ini, mereka menjadi salah satu tim kuat pada saat itu dengan menduduki posisi 2 klasemen tepat di bawah RRQ. Dan kemudian waktu playoff, perjalanan mereka juga lancar jaya sampai ke grand final. Cuman sayangnya mereka kalah waktu grand final saat melawan tim NXL, dan mereka pun finish dengan posisi menjadi runner up. Tetapi at least mereka dapat tiket menuju MSC. Setelah MPL ada sebuah kabar buruk, yaitu Danki keluar dari EVOS. Walaupun gak lama kemudian dia balik lagi. Agak nggak jelas emang. Oh ya, tim EVOS juga kedatangan Marsha. Nah, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke turnamen Garuda Cup 2018. Tetapi singkatnya, langkah mereka
Nah, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke turnamen Garuda Cup 2018. Tetapi singkatnya, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan oleh tim Aerowolf dan finish di posisi 3. Setelah turnamen ini, tim EVOS kedatangan Emperor alias Jonathan Liandi. Tetapi nggak ada pengumumannya cuy. Jadi perkenalannya langsung di turnamen. Tetapi ya udahlah, karena pada turnamen yang bernama Weekdays ini pun mereka dipulangkan oleh tim Aerowolf lagi. Perjalanan tim EVOS berlanjut di turnamen Mobile Legends Star League atau MSL, di mana turnamen ini mempertemukan 4 tim asal Indonesia dengan 4 tim dari 3 region. Dan untuk sementara, tim EVOS berada di posisi 2 pada minggu ketiga. Karena di tengah turnamen MSL, tim EVOS mengikuti turnamen Backcraft Game Prime. Tetapi gua persingkat aja, perjalanan mereka pada turnamen ini selesai pada babak seperempat final setelah dipulangkan oleh tim Louvre. Dan setelah turnamen ini, mereka lanjut ke MSC 2018 dan baru dah ada pengumuman resmi kalau Jonathan Liandi masuk roster EVOS. MSC dimulai dan dengan roster yang beranggotakan Aura, Just No Limit, EOS, Marsha, dan Emperor, perjalanan mereka di MSC bisa dibilang cukup singkat dengan berada di posisi 3 pada babak group stage, sehingga mereka enggak lolos playoff dan mereka pun finish di posisi 8. Setelah MSC, kita kembali ke turnamen MSL yang tertunda dan sekarang mereka menduduki puncak klasemen regular season. Dan pada babak playoff, perjalanan mereka juga mulus sampai grand final. Cuman ya kembali lagi, pas grand final inilah yang menjadi masalah bagi tim EVOS, di mana mereka gagal mendapatkan kemenangan dan sekali lagi mereka menjadi runner up. Setelah itu, mereka pun mengikuti Indonesia Pride Weekdays Championship. Cuman ya, mereka finish di posisi paling bawah. Kemudian mereka juga ikut turnamen Southeast Asia Cyber Arena. Tetapi ya, mereka pulang di hari pertama. MPL Season 2 dimulai dan masih dengan roster yang sama yang beranggotakan EOS, Marsha, Emperor, Aura, dan Just No Limit. Performa mereka di regular season sedikit menurun dengan menempati posisi 4. Tetapi pada saat playoff, kali ini tim RRQ menjadi mimpi buruk mereka, di mana saat grand final, tim EVOS kena bantai oleh RRQ 3-0 tanpa balas. Dan tim EVOS pun harus kembali menjadi runner up dan merelakan gelar juara didapatkan tim RRQ. Kisah tim EVOS di tahun 2018 pun selesai. 2019, tim EVOS kedatangan Rek, Ji, sama satu lagi yaitu Jiao. Tetapi mereka berpisah dengan 3 pemain, yaitu Marsha, Emperor, dan juga EOS. Dengan adanya perubahan ini, roster EVOS pun berganti menjadi Just No Limit, Aura, Ji, Rek, dan Jiao. MPL Season 3 dimulai dan dengan roster baru ini ternyata bukan perubahan baik yang didapatkan oleh EVOS dengan mereka yang kalah, dan kalah, sehingga mereka pun harus berada di posisi 6 pada babak regular season. Dan di tengah MPL, tim EVOS berpisah dengan coach mereka yang kemudian digantikan oleh Zeiss dan juga seorang tim manajer bernama Ade Setiawan. Namun, karena memang pada saat itu tim EVOS sedang terpuruk
Jadi pada babak playoff, mereka harus pulang di hari pertama. Kisah tim EVOS di MPL Season 3 telah selesai dan perjalanan mereka pun berlanjut di turnamen Iyawan. Namun, karena memang pada saat itu tim EVOS sedang terpuruk, jadi pada babak playoff mereka harus pulang di hari pertama. Kisah tim EVOS di MPL Season 3 telah selesai dan perjalanan mereka pun berlanjut di turnamen INC. Tetapi singkatnya, mereka bantai-bantai pada turnamen ini dan akhirnya mereka kembali merasakan kemenangan. MPL Season 4 telah dimulai dan tim EVOS melakukan perombakan total dengan roster yang beranggotakan Vince, Luminaire, Wan, Donkey, Aura, dan juga Rek atau yang dikenal sebagai roster World. Bersama dengan roster baru ini, bisa dibilang tim EVOS memasuki prime era mereka dengan menang, dan menang, sehingga mereka pun menduduki posisi puncak klasemen regular season. Kemudian waktu playoff, perjalanan mereka juga mulus banget sampai grand final, dan di babak inilah mereka bertemu dengan tim RRQ. Pada awalnya tim EVOS kalah, tetapi kekalahan ini menjadi awal kebangkitan bagi EVOS dengan mereka yang menang pada game selanjutnya alias reverse sweep. Dan pada akhirnya tim EVOS mengangkat piala MPL untuk pertama kalinya sekaligus mendapatkan tiket ke M Series M1. Perjalanan mereka pun berlanjut ke turnamen M1 dan kejayaan tim EVOS masih berlanjut dengan mereka yang menduduki puncak klasemen grup stage. Kemudian di babak playoff, perjalanan mereka juga sangat mulus, di mana di setiap langkah mereka dihiasi oleh kemenangan. Nah, pada babak grand final, mereka kembali bertemu dengan tim RRQ dan pada awalnya kondisinya seimbang dengan skor 1-1. Tetapi kemudian tim EVOS seperti kehilangan arah dan mereka pun mulai kalah sehingga mereka tertinggal 2 poin. Namun pada game kelima tim EVOS mendapatkan herit dan mulai dari sini performa tim EVOS telah kembali seperti sedia kala dan mereka pun berhasil mendapatkan kemenangan. Begitupun dengan game ke-6 di mana tim EVOS kembali menunjukkan taringnya dengan gameplay yang begitu agresif dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyamakan keadaan. Game ke-7 menjadi match point bagi kedua tim. Tetapi meski ini game terakhir, tim EVOS tetap mendominasi permainan dari awal hingga akhir. Dan dengan hal ini, tim EVOS pun mendapatkan kemenangan. Tim EVOS menjadi tim pertama yang mempunyai piala M Series. Dan perjalanan EVOS di tahun 2019 selesai. 2020. Setelah memenangkan M1, tim EVOS pun berpisah dengan Aura dan pada MPL Season 5, roster EVOS kembali berganti dengan adanya Wan, Vince, Donkey, Luminaire, Rexy, Butch, Bajan, dan terakhir adalah Rek. Bersama dengan roster baru ini, performa mereka masih stabil seperti season sebelumnya dan pada babak regular season mereka menempati posisi 3 dan kemudian waktu playoff perjalanan mereka cukup mulus, akan tetapi ada tim RRQ yang menjadi satu-satunya penghalang mereka dan pada grand final tim RRQ juga yang menghentikan langkah mereka menjadi juara. Sekali lagi tim EVOS menjadi runner up. Setelah MPL,
tim EVOS mengikuti turnamen MPL Invitational dan mereka berpisah dengan Butch, tetapi digantikan oleh Pendragon. Nah, walaupun udah ganti turnamen, tetapi RRQ masih menjadi mimpi buruk bagi tim EVOS, di mana mereka masih kalah. Kemudian di lower bracket, mereka bisa menang waktu lawan Onyx, tetapi setelah itu mereka kalah di babak semifinal waktu lawan tim Myanmar. Kali ini tim EVOS finish di posisi 4. Berlanjut ke MPL Season 6. Tim EVOS kedatangan Coach Textam dan juga ini menjadi debut Pendragon di MPL. Nah, dengan formasi baru ini ternyata hasilnya tidak sebagus season sebelumnya, di mana mereka menduduki peringkat 6. Kemudian waktu playoff, sangat disayangkan mereka harus pulang di hari pertama setelah kalah melawan Onyx. Setelah MPL, tim EVOS kedatangan roster baru lagi, yaitu LJ, Antimage, dan comebacknya Luminaire. Setelah itu mereka pun ikut MPL Invitational lagi, tetapi hasilnya mereka kalah di ronde pertama dan perjalanan mereka di tahun 2020 telah selesai. 2021 MPL Season 7 bersama dengan roster yang beranggotakan Antimage, Darkness, Clover, Rexy, LJ, One, Luminaire, dan satu lagi yaitu Versik. Nah, dengan roster baru ini mereka bisa kembali mendapatkan posisi upper bracket. Kemudian waktu playoff mereka sempat kalah waktu melawan tim BTR di final upper bracket, tetapi mereka berhasil bangkit dan melaju ke grand final. Dan pada babak grand final inilah tim EVOS menunjukkan siapa yang layak menjadi juara. Tim EVOS mendapatkan piala MPL kedua mereka dan juga mendapatkan tiket ke MSC 2021. Nah, pada saat MSC, Luminaire ataupun Rex enggak ikut main dan mereka pun digantikan oleh Rexy sama LJ. Pada babak playoff, awalnya mereka bisa menang melawan tim Execration, tetapi ketika ketemu tim Blacklist di final upper bracket, mereka dibantai 3-0 dan turun ke lower bracket. Nah, di lower bracket mereka ketemu sama tim Execration lagi, tetapi kali ini nasibnya udah gak sama, dimana di sini tim EVOS harus mengakui kekalahan mereka. Tim EVOS finish di posisi 3. MPL Season 8. Tim EVOS kali ini membawa banyak roster, diantaranya adalah Rex, Antimage, Clover, Versik, LJ, Panzer, Rhapsody, Funstrong, dan One. Kemudian ada Cakim dan juga Luminaire yang menyusul. Bersama dengan roster ini, kali ini tim EVOS berada di posisi 4, tetapi at least masih lolos playoff.